Halo teman-teman, ketemu lagi di video vlog saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang karyawan. Mengapa saya harus membahas karyawan pada kesempatan kali ini? Ini juga tidak lepas dari pertanyaan teman-teman yang bertanya seputar karyawan. Pertanyaan itu yang pertama adalah tentang kapan saya harus punya karyawan. Kemudian siapa karyawan pertama saya? Dan yang terakhir, berapa gaji karyawan? Tentu karyawan ini sangat kita butuhkan ketika kegiatan kita sudah mulai berjalan. Sudah mengulas lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share untuk teman-teman yang belum subscribe, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Apa yang saya sampaikan ini merupakan pengalaman saya ketika saya menjalankan kegiatan usaha saya, dan usia saya sekarang sudah berjalan sekitar 16 tahun lebih, mulai 2004 sampai sekarang, dan alhamdulillah saat ini saya bisa memberikan kesempatan untuk teman-teman lain bergabung di kegiatan usaha untuk membantu menjalankan bisnis saya. Ada sekitar 17 orang, dan pengalaman saya akan saya bagikan kepada teman-teman bagaimana saya harus mengangkat karyawan dan menjadi karyawan. Oke, menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentang kapan saya harus punya karyawan. Kadang-kadang kita akan merasa ragu untuk mengangkat karyawan, kadang juga takut, terutama adalah ketakutan tentang ketika nanti tidak bisa menggajinya, dan mungkin ragu-ragu untuk menentukan gajinya berapa. Biasanya teman-teman berikan pertanyaan tentang itu. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang gaji, mengapa kita harus punya karyawan? Yang pertama, ketika jumlah transaksi atau omset kita semakin besar, konsumen kita semakin besar, itu adalah saat yang tepat untuk kita punya karyawan. Apalagi nanti sudah ada indikasi pekerjaan yang terbengkalai atau tidak selesai tepat waktu, sehingga akan memunculkan komplain dari konsumen. Saat-saat seperti inilah yang harus kita sikapi dengan mengangkat karyawan. Jadi ketika sudah muncul hal-hal seperti yang saya katakan tadi, yaitu kegiatan usaha yang sudah orderan yang sudah tidak bisa diselesaikan on time, ada komplain tentang waktu, ada komplain tentang kualitas karena mungkin quality controlnya juga kurang, karena kita juga kekurangan tenaga, sehingga akan ada beberapa komplain dari konsumen berkaitan dengan layanan di tempat kita. Itu adalah waktu yang tepat untuk kita mengangkat karyawan. Kemudian yang kedua, siapakah karyawan pertama kita, atau siapa yang harus saya angkat jadi karyawan? Saya secara pribadi lebih menginginkan orang terdekat saya dulu. Apalagi kalau kita belum punya track record masalah pengorganisasian karyawan. Jadi orang terdekat dengan kita itu adalah orang yang bisa kita manfaatkan sebagai karyawan. Apakah nanti akan seterusnya atau mungkin sementara, itu paling penting adalah orang yang terdekat kita. Bisa teman, bisa saudara, atau mungkin istri atau suami. Jadi misalnya saya punya usaha sudah berjalan, saya bisa, mungkin saya bisa minta tolong ke istri untuk membantu menjalankan, karena nanti diberikan pekerjaan apa yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian teman. Jadi kalau misalnya ada teman dekat, teman saudara ya, yang nganggur dan sebagainya, kita bisa menawarinya untuk bergabung menjadi karyawan. Lalu yang terakhir adalah orang lain yang belum kita kenal, tentunya dengan berbagai macam syarat yang kita butuhkan. Syarat-syarat ini kalau saya lebih mementingkan kepada aspek teknis dan akhlak dari orang tersebut. Kalau secara administrasi saya tidak terlalu mementingkannya, karena kebetulan saya bergerak di kegiatan teknis ya.
saya lebih senang punya karyawan yang secara teknis dia mampu dan secara akhlak dia baik. Saya tidak butuh yang namanya ijazah, saya tidak butuh SKCK, seperti itu saya tidak butuh. Jadi ketika saya butuh karyawan, biasanya saya share di sosmed dan sebagainya. Syarat pertama adalah surat lamaran harus ditulis tangan, kemudian harus letakkan foto tempatnya. Saya biasanya foto itu. Mengapa surat lamaran harus ditulis tangan? Karena saya ingin melihat dan membaca sikap dan karakter seseorang itu dari tulisan tangannya. Semakin rapi dan bagus tulisan tangannya, karakternya semakin bagus dan rapi. Menurut saya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah berapa karyawan harus digaji. Mungkin kita juga merasa bimbang dan ragu untuk karyawan karena mungkin omset kita yang belum sepenuhnya sesuai keinginan. Apalagi kalau kita karena karyawan kita memandang UMR atau UMK di tempat kita. Untuk gaji ini pengalaman saya tidak menggaji karyawan saya sesuai UMK atau UMR di tempat saya karena saya belum mampu untuk itu. Secara finansial memang tidak mampu. Terus bagaimana biar karyawan itu bisa bekerja di tempat kita? Saya di awal ketika karyawan itu mulai melamar, ada sesi wawancara, saya sampaikan di situ bahwa apa yang didapatkan dari tempat kerja, apa yang harus dijalankan oleh karyawan, saya jelaskan secara detail di awal ketika sesi wawancara sampai kepada gaji. Jadi saya akan menyampaikan gajinya seperti ini untuk di awal, untuk berikutnya dan sebagainya nanti akan dievaluasi sehingga karyawan juga akan memahami dan mengetahui kondisi dari perusahaan. Jadi sangat penting ketika kita berkomunikasi dengan karyawan untuk mengambil sebuah keputusan sehingga karyawan juga tidak merasa dikecewakan. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan nominal gaji yang ditanyakan oleh calon karyawan, kita juga harus menjawabnya secara detail biar nanti kalian juga bisa menerima. Jangan sampai nanti di depan kita ngomong A, di belakang kita B, sehingga nanti terjadi ketidakharmonisan karena masalah uang dan masalah gaji menjadi salah satu hal yang rawan di dalam kegiatan bekerja. Kemudian saya mensiasati untuk gaji karyawan saya di Madani ini, saya akan memberikan persentase atau tambahan gaji itu bila karyawan saya memenuhi target transaksi. Jadi sementara ini saya ada 4 toko dan keempat-empatnya untuk pembukuannya itu dipegang oleh salah satu dari karyawan saya yang ada di toko itu, sehingga mereka tahu berapa jumlah transaksi setiap hari yang ada di toko, dan masing-masing toko saya berikan target transaksi. Jadi apabila toko tersebut mencapai target atau melebihi target, maka selain gaji pokok yang mereka dapatkan, mereka juga akan mendapatkan persentase dari pendapatan toko tersebut. Biasanya itu nanti ada yang saya berikan nominal uang, ada yang saya berikan nominal yang lain, yang itu merupakan hasil dari kelebihan target yang mereka dapatkan. Mungkin itu secara singkat dan secara sederhana pengalaman saya ketika saya mengangkat karyawan. Dan terakhir pesan saya, karyawan itu adalah sahabat kita, teman kita, dan tim kita dalam menjalankan bisnis. Jadi saya tidak mau buat sekat yang terlalu lebar atau mungkin malah terkesan antara atasan dan bawahan. Saya menanamkan sikap dan motivasi sebagai tim antara saya dan karyawan saya sebagai orang yang sama-sama mencari rezeki di Madani ini. Jadi semua karyawan akan merasa sebagai orang yang dihargai dan
sebagai orang yang punya andil dalam kegiatan usaha di Madani ini. Kemudian kegiatan usaha yang sudah berjalan harus dirawat bersama-sama dengan karyawan, karena dengan kita rawat bersama-sama, karyawan pun juga akan merasa nyaman dalam bekerja, sehingga tercipta keharmonisan dalam menjalankan bisnis ini. Jangan sampai ada kesan bahwa bos atau juragan itu punya derajat lebih, sedangkan karyawan punya derajat kurang. Itu harus dihindari. Menurut saya seperti itu. Dan terakhir, semua karyawan harus diperlakukan secara adil menurut kemampuan dan senioritasnya. Jadi ada karyawan senior, ada karyawan baru, dan sebagainya, itu harus dibedakan. Jadi yang lebih senior tentunya secara performa dia juga sudah lebih baik, beban kerjanya juga lebih tinggi, maka harus ada selisih antara karyawan baru dan karyawan lama. Seperti itu, karena ada jenjang karir juga. Demikian secara singkat, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman, bisa menginspirasi teman-teman untuk lebih sukses dalam menjalankan bisnisnya. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar atau japri saya di WA 0813 5909 3148. Untuk teman-teman yang sudah meminta untuk dibuatkan grup, mohon maaf saya belum bisa merealisasikannya. Insya Allah nanti akan saya buatkan grup sehingga kita bisa sama-sama sharing, berbagi ilmu untuk kebaikan usaha kita. Selamat beraktivitas dan sukses selalu.